terkait dengan bab adab mau tidur, adab bangun tidur, adab mau makan, adab masuk masjid. Kalau cukup waktunya. Kalau enggak potong aja dulu, sambung nanti lagi 2 minggu lagi. Ya. Baik, jadi begini Bu, semua orang itu tidur, betul ya? Tapi ada orang yang tidurnya itu dapat pahala dan ada orang yang tidurnya itu lewat gitu saja. Makanya ada dalil yang mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semua orang tidur, tapi orang berilmu dia bisa mati syahid dalam tidurnya. Semua orang makan, tapi orang yang berilmu dia ngerti makan biar dapat pahala sunnah. Semua orang potong rambut, tapi kalau orang berilmu dia potong rambut di hari Jumat supaya dapat pahala sunnah. Semua orang potong kuku, tapi orang yang berilmu dia potong kuku di hari Jumat. Semua orang keramas, tapi orang berilmu dia keramas di hari Jumat. Jadi kalau ibu sekali seminggu keramas, Jumat selama ya. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah bab adab. Semua orang tuh tidur, tapi kalau orang berilmu tidurnya tuh lain. Ya, adab mau tidur, adab bangun tidur, adab mau makan, adab masuk masjid. Kita bahas, semoga cukup waktunya. Suara jelas aman ya? Oke, baik. Yang pertama, kita bahas terkait dengan adab mau tidur. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tidak boleh lagi kita yang udah ikut majelis taklim nih. Ibu sudah lama ikut majelis taklim ya? Umur ibu berapa nih? 40-an? Hah? Berapa? 60-an? Oh, enggak lama lagi tuh. Oh, enggak ya. Iya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, enggak bisa lagi kita itu tidur kalau bahasa Minangnya di mana tawariang di situ tekalok, enggak bisa lagi. Di mana tertidur, terbaring di situ tertidur, enggak bisa lagi. Kalau udah seumur kita ini enggak bisa. Kita. Lu aja kali gua enggak. Nggak bisa lagi kita tidur tuh di mana terbaring di situ tertidur. Ya, ibu-ibu usia 60-an, 70-an itu yang bahayanya tuh yang nggak boleh tuh taku aqua. Tahu taku aqua, Bu? Ah, itu nggak boleh. Mak saya suka kayak depan TV gini-gini. Mak tidur lah, Mak. Nggak ngantuk dong katanya. Kadang-kadang dimarahinnya gitu-gitu sudah dia tidur. Mak tidur lah, Mak. Nggak ngantuk dong. Mak mau nonton gitu ya. Pas nonton tuh buka dulu. Itu tidak boleh karena takutnya nanti tertidur. Ya, tadi saya katakan bahwa orang yang berilmu itu dia ngerti cara tidur yang benar. Yuk kita mulai. Adab mau tidur itu yang pertama. Adab mau tidur dulu. Mau tidur itu kita disunnahkan mengambil wudhu dulu. Sunnah ngambil wudhu. Ya, seperti wudhu biasa. Sengaja aku ngambil wudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke. Lalu kemudian apa tujuan kita ngambil wudhu mau tidur? Karena kita nggak tahu seberapa panjang umur kita. Kalau kita ngambil wudhu sebelum tidur, kita berharap kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Maka saya punya saran, jagalah wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau orang jaga wudhu 24 jam dan dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak rasakan sakit mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mati husnul khatimah itu beda dengan mati syahid. Kalau mati husnul khatimah, matinya yang baik tapi belum pasti masuk surga. Tapi kalau mati syahid, insya Allah dia masuk surga. Tapi nggak bisa wudhu aja sholat subuh, nggak bisa ya. Jadi sholat juga, puasa juga, zakat juga, tutup aurat juga, jaga wudhu 24 jam. Nanti kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita mati syahid. Jadi mau tidur tuh ambil wudhu dulu, oke? Kan kita tuh mesti mati syahid ya Bu ya. Karena ya Allah, kalau kita nggak mati syahid Bu, mati itu sakit Bu.
Rasul pernah nanya kepada Khadijah, istriku, apa rasa sakit sakaratul maut yang kau rasakan wahai istriku? Apa kata Khadijah? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Itu calon ahli surga loh. Rasul pernah tanya kepada Abdul Muttalib, apa rasa sakit mati wahai kakekku, bagaikan dikuliti dengan 7 lapisan kulit. Rasul pernah tanya kepada Abu Talib, apa rasa sakit mati wahai Abu Talib, bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan kulit. Rasul pernah tanya kepada Abu Talib, apa rasa sakit mati wahai Abu Talib, bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Mati itu sakit, maka jangan berpikir untuk mati seperti biasa. Berpikirlah mati dalam keadaan syahid. Karena orang yang mati syahid, pertama dia tidak rasakan sakit mati. Yang kedua, tidak ada hari perhitungan. Kita kalau tidak mati syahid, banyak PR kita, Bu. Kita akan ketemu dengan yaumul hisab. Kita akan cari orang-orang yang pernah kita gosipkan, orang-orang yang pernah kita buka aibnya, orang-orang yang kita punya hutang tapi belum kita bayar. Melewati jembatan Siratul Mustaqim, matahari sejengkal di atas kepala, tak pakai baju kita mencarinya. Bayangkan. Kita tidak mau menghadapi itu. Kalau saya tak maulah. Ya, kita tidak ada hari perhitungan. Dan kalau kita mati syahid, langsung masuk surga. Pengen ya? Tidak rasa sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Maka jagalah wudhu 24 jam. Surga itu pedih. Kadang-kadang ada jemaah nanya, Ustazah, semua orang Islam ini nanti masuk surga kan? Saya bilang, iya, emangnya kenapa? Oh, jadi semua orang Islam ini masuk surga kan? Iya, emangnya kenapa? Oh, jadi nanti cuma dicuci aja nyokan di neraka. Nyoh katanya Bu. Pigilah sendiri ke neraka itu. Neraka itu bukan nyoh, neraka itu ngeri. Bagaimana bentuk neraka? 1. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya pintu neraka. Yang kedua ada namanya di dalam neraka. Dan yang ketiga ada namanya kerak-kerak api neraka. Yang pertama pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka itu cuma Abu Talib. Paman Rasul mati dalam keadaan kafir tapi sayang dengan Rasul. Rasul ngomong kepada Allah, ya Allah, berikan siksa paling ringan untuk pamanku Abu Talib. Jadi Abu Talib itu dia di pintu aja, Mak. Dia tak masuk ke dalam neraka. Bagaimana sisa di pintu itu? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu, Mak. Yang pasti nggak kita di pintu doh. Yang di pintu itu calon Abu Talib. Kemudian ada namanya di dalam neraka. Ya, di dalam neraka. Itulah orang Islam yang berdosa. Yang sinyo tadi itu di dalam tuh. Hah? Kemudian ada kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? 1, orang Islam yang mati bunuh diri. 2, orang Islam yang berzina belum sempat bertaubat. Yang 3, orang Islam yang syirik. Itu di kerak-keraknya api neraka. Dan ingat, 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Maka jangan pernah berpikir masuk neraka. Berpikirlah untuk mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Saya tidak pengen mati seperti biasa. Kita pengen semua mati dalam keadaan syahid. Bagaimana gambaran di dalam kerak-kerak neraka? Nih ada ayatnya. Ya, karena Abu Lahab dan istrinya itu berada di kerak-keraknya api neraka. Apa katanya? Tabbas yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla nar dzatal hab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa imra'atu hammalatal hatab. Istrinya mengambil kayu api, dia gantungkan ke pundaknya, lalu dia bakar untuk membakar dirinya sendiri. Fi jidha hablum mim masad. Dia ambil kayu, dia kalungkan ke lehernya untuk membakar dirinya sendiri. Dan itulah gambaran siksa neraka. Maka jangan berpikir masuk neraka, berpikirlah masuk surga tanpa hisab, dan yang pada akhirnya kita insya Allah mati dalam keadaan syahid. Amin. Nah, itulah kalau ceramah dengan saya baru menyampaikan tentang wudhu sebelum tidur sama mana-mana, cerita jadi yang panjang betul ya. Ya, pertama mau ngambil wudhu dulu. Itu aja baru pembahasan kita. Teman-teman harinya.
Ya maksudnya biar detil ya. Kalau tidak cukup waktunya kan kita bisa sambung nanti ya. Oke. Yang kedua adalah setelah kita ngambil wudhu mau tidur, kita duduk di tempat tidur kita. Oke. Lalu tengadahkan tangan, ya. Kemudian baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin, sampai akhir. Jangan pangkal-pangkal aja kul. Wah, jangan sampai akhir ya. Sampai akhir ya. Lalu kemudian hembuskan tangannya. Hembus. Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Ya, yang tampak aja. Di atas baju nggak apa-apa. Usap. Kan tadi 3 kul, usapkan, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Supaya apa? Supaya kita sehat. Rasul pernah berkata kepada Ali, Ali, kenapa kau begitu sehat? Apa amal yang kau buat? Setiap mau tidur, aku selalu tengadahkan tangan dan ku baca 3 kul, lalu kemudian ku hembuskan tanganku dan ku usapkan ke seluruh tubuhku yang tampak sehingga aku sehat. Wih, serius betul pengajiannya. Memang rajin ibu-ibu ini pengajiannya. Tak kedip dia serius ah. Masya Allah. Lalu kemudian ambil kain sarung atau ambil selimut atau ambil sapu lidi, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, biar kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena selangkah kita bangun dari tempat tidur, saat itu setan akan tidur di tempat tidur kita. Supaya kita tidak tidur bersama jin dan syaitan, maka kibaskan kasur dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jin itu sama kayak kita. Dia punya anak, dia melahirkan. Cuma jin itu yang merawat anaknya itu laki-laki. Dan jin itu juga ke pasar, tapi pasar jin itu di hari Jumat, dan yang ke pasar itu laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Ya, enggak ya, bercanda ya. Tapi sebenarnya dunia jin itu sama kayak dunia kita. Sebenarnya dalam agama Islam yang dianjurkan ke pasar itu laki-laki, perempuan menjaga dirinya di rumah. Makanya di Mekah tuh di pasar laki-laki semua, enggak ada perempuan. Kalau ada perempuan di Mekah Madinah tuh orang Indonesia lah. Kalau di Indonesia beda, yang dorong gerobak perempuan, yang menjerit-jerit, dipilih perempuan, yang ngangkat-ngangkat perempuan, yang beli-beli perempuan. Padahal dalam agama Islam dunia jin itu jauh lebih baik, laki-laki yang ke pasar. Ya, itu. Jin itu sama kayak kita, dia juga melahirkan. Tapi saya tidak tahu ya jin itu poligami atau tidak tahu juga saya. Pokoknya kan sama itu, bedanya jin tak bisa nengok kita, terbalik, jin bisa nengok kita, kita tak bisa nengok jin. Ya, makanya ada dalil wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Nah, sama kayak kita. Nah, kibaskan kasur. Tadi sebelum tidur nih adab mau tidur, sebelum tidur ambil wudhu dulu, kemudian duduk di tempat tidurnya, tengadahkan tangan baca 3 kul, hembuskan tangannya dan usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Lalu kemudian ambilkan sarung, selimut atau sapu lidi, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian tidur menghadap kiblat. Nah, saya mau nanya dulu, ibu kan sering dengar Pak Ustadz bilang tidur ngadap kiblat. Kiblat itu kan di sini nih, tempat saya ini kan kiblat nih. Nah, pertanyaan saya, misalnya ibu duduk di depan sana, ibu tidur di depan sana, tidur ngadap kiblat itu, coba jawab, di mana kepalanya? Berserak-serak. Tidur menghadap kiblat itu bukan kepalanya yang ke kiblat, bukan kakinya yang ke kiblat, tapi badannya miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Contoh, kan di sana tuh kiblat belakang tuh tempat saya nih. Kalau ibu tidur di sini, mana kepalanya? Sini kepalanya.
Ini kakinya. Tidurnya miring ke kanan. Kanan itu kiblat. Paham? Kalau kiblatnya sana, mana kepalanya? Nah, sini kan? Miring ke kanan. Upayakan kanan itu kiblat. Kalau sana kiblatnya, mana kepalanya? Ah, itu. Tidur ke kanan, kanan itu kiblat. Tapi memulainya aja ya. Jangan sampai pagi kanan terus sutruk lah nanti. Mulainya aja. Dan tidurlah dengan membaca doa mau tidur. Apa doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Dengan namamu ya Allah kami hidup dan dengan namamu kami mati. Jangan Allahumma barik lana ya. Itu doa mau makan itu. Ya, saya teringat ini fakta ya. Saya mainlah sama teman. Saya mainlah kemana waktu itu ya? Ke Dufan kalau nggak salah. Ya, naik halilintar tornado gitu ya. Waktu itu teman saya nggak mau naik ya, saya naik sendiri. Lalu adalah perempuan, ya biasalah anak muda berdua dengan cowok gitu. Bang, aku takut bang, katanya. Tenang deh, ada abang deh, asik ya. Dalam hati saya, tengok kok di atas nanti bentuknya kayak gimana gitu ya. Rupanya memang betul bu. Pokoknya kalau mau tahu karakter orang, bawa ke situ. Apa yang disebutnya di atas itulah dia. Kalau dia bilang Allahu Akbar, berarti beriman dia itu. Kalau ini lucu, nyampe di atas apa katanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi fakta, ya Allah dia baca doa mau makan di atas. Saking tak tahunya apa yang mau dia sebut lagi. Jadi bukan Allahumma barik lana ibu. Doa mau tidur itu Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Oke? Nah, tidurlah ngadap kiblat. Ya, persoalan nanti dia mau bolak-balik lagi itu terserah. Dah, itu ya. Ambil wudu, tengadahkan tangan, baca 3 qul, hembuskan tangannya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak, ambil kain sarung, kibaskan kasurnya, kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tidur ngadap kiblat, kemudian bismikallahumma ahya wa bismika amut. Oke? Nah, boleh nggak itu terputus Ustazah? Boleh nggak itu terputus? Habis ngambil wudu, saya waskapan dulu. Gitu ya. Habis ngambil wudu, saya tiktokan dulu. Habis ngambil wudu, saya ngango-ngango dulu. Setelah itu baru saya baca 3 qul, ngango-ngango lagi. Baru saya kibaskan, ngango-ngango lagi. Ini kan wajah-wajah banyak-banyak ngango-ngango. Boleh nggak terputus? Boleh aja, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Yang penting sunnahnya dilakukan. Oke? Paham? Ya, diingat-ingat supaya nanti malam tidurnya sudah berubah. Yuk, kita bahas yang kedua. Tadi adab bangun mau tidur, yang kedua adalah adab mau tidur, yang kedua adalah adab bangun tidur. Oke? Bangun tidur itu yang kita lakukan adalah kita duduk dulu. Duduk. Tak boleh bangun tidur langsung tegak. Tidak boleh. Semua ulama, semua motivator, semua edukator, semua ilmu menyatakan tidak boleh bangun tidur langsung duduk. Termasuk ilmu kedokteran, nggak bisa. Ilmu fisioterapi, nggak bisa. Duduk dulu benar-benar. Setelah duduk, jangan ambil handphone dulu. Setelah duduk, kita ngapain? Ya. Setelah duduk, kita ingat-ingat dulu. Tadi malam mimpi atau tidak. Nah, kalau mimpi, ingat-ingat dulu. Mimpinya baik atau buruk. Apa tujuannya? Ada sunnahnya. Nah, tunggu dulu. Untuk menentukan mimpi itu baik atau buruk, dilihat dari fakta mimpinya, bukan maknanya. Dilihat dari faktanya, bukan maknanya. Contoh, coba jawab. Mimpi gigi patah, baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar harimau, baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular, baik buruk? Kok ragu, kok baik? Karena ibu maknai
Oh, mimpi dikejar ular, dapat jodoh itu lagi nih. Aduh, jangan dimaknai. Tidak boleh memaknai mimpi, berdosa. Ya. Jangan dimaknai. Mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Baik buruk? Buruk. Mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Buruk. Mimpi tenggelam ke sungai, ditolong sama orang ganteng, baik buruk? Buruk. Mau yang menolong Spiderman tetap bahwa tenggelam itu buruk. Jadi ditengok mimpinya, bukan maknanya. Mimpi orang ramai-ramai datang ke rumah, baik buruk? Nah, itulah ibu. Kenapa ibu bilang buruk? Karena ibu maknai. Jangan dimaknai. Orang ramai-ramai ke rumah ya sudah, bagus gitu aja. Oke? Dah, kalau mimpinya mimpi buruk, ini penting nih. Kalau mimpinya mimpi buruk, maka yang mesti ibu lakukan adalah ibu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Wah, puah. Tapi pura-pura aja, isyarat aja. Jangan betul-betul terbangun nanti orang sebelah. Ya, meludah 3 kali. Memang gitu sunnahnya. Puah gitu ya. Lalu bangun, membaca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Lalu kemudian jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Karena mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Oke, mimpi buruk tak boleh cerita. Tak boleh, tahan. Kalau ada orang bilang sama ibu, ya aku ada cerita mimpi buruk, jangan ceritakan lagi. Kata Ustazah Nela, enggak boleh. Nanti jadi mustajab, nanti jadi kenyataan. Jangan ibu balik. Tapi aku kepo, cerita aja lah. Jangan. Oke, saya ulang. Bangun tidur, duduk dulu. Setelah duduk, ingat-ingat mimpi atau tidak. Kalau mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Untuk menentukan mimpi itu baik atau buruk, ditengok dari faktanya, bukan maknanya. Karena kita nggak boleh memaknai mimpi. Kalau mimpinya mimpi buruk, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian kita menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Lalu kemudian bangun dengan membaca doa bangun tidur. Dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Karena takutnya kalau ibu menceritakan mimpi buruk, nanti orang akan berpikir tentang makna tabir mimpi dan itu akan syirik. Ya, mimpi kejar-kejar orang ke rumah, woi, itu tandanya ada orang meninggal tuh, itu enggak boleh. Woi, mimpi gigi patah, woi, tandanya ada orang meninggal tuh, enggak boleh. Enggak usah diartikan mimpi, karena diartikan pun tak ada yang tahu pasti itu apa. Gak manfaat, gak ada guna. Kan kita udah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke? Paham ya? Nah, kemudian kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik bro. Baik, mimpi ketemu Ustazah Nela, baik bro. Woi, kalau buruk pulang ke dia. Kalau mimpinya mimpi baik, tidak usah baca apa-apa, cukup ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Atau bahasa Arabnya Allahumma istajib. Tapi enggak usahlah bahasa Arab payah pula. Bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Lalu kemudian bangun dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Jangan terbalik. Mimpi buruk jangan cerita. Mimpi baik cepat ceritakan. Oke ya? Dah, mudah-mudahan ingat ya. Bisa diamalkan. Oke, nomor 3. Adab, tadi udah adab mau tidur sudah. Yang kedua adab bangun tidur. Yang ketiga, yuk kita bahas adab mau makan. Yang pertama, adab mau makan itu adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Maaf ya Bu,
Makan itu bukan karena kita lapar, tapi makan itu karena itu adalah waktu makan. Saya nggak pengen ibu-ibu kayak gini nih. Saya sering nanya ke mak saya jam 9, 10. Udah sarapan mak? Belum lapar lagi. Itu nggak boleh. Karena justru kalau sudah kita lapar, kita dapat makruhnya. Lapar itu makruh. Oke? Jadi makan itu sebelum lapar. Kalau kita lapar, kita baru makan, itu nafsu kita tinggi. Kalau nafsu kita tinggi, kita tidak akan berhenti sampai kita kenyang. Kenyang dulu baru berhenti. Sehingganya kita makan berlebihan. Kalau makan terlalu lapar, dalam ilmu kedokteran, insulinnya drop. Sehingga kalau insulinnya drop, kita makan banyak, gula kita naik, habis makan ngantuk. Ujung-ujungnya kita tidak sehat. Jadi makan itu bukan karena lapar ya. Makan itu karena waktunya makan. Kadang-kadang udah jam 2, udah makan, Kak. Enggak selera aku doh. Nah itu enggak boleh. Enggak selera aku doh, itu enggak boleh. Jadi makan itu benar-benar karena memang itu waktunya makan. Itu sunnah dan ilmu kesehatannya begitu. Saya tidak pernah sarapan mentok maksimal jam 8. Jam 8 itu udah terlambat tuh saya. Karena saya tidak mau merasakan lapar. Karena merasakan lapar itu bagian dari kemakruhan. Dan saya itu tak pernah makan lewat dari jam 1. Tak pernah. 12 sampai jam 1. Mentok-mentok jam 2 atau setengah 2. Jam 2 nggak pernah sih kayaknya. Mentok-mentok setengah 2. Kenapa? Karena kalau sangat lapar itu nafsu kita tinggi. Kalau nafsu tinggi kita akan berhenti kalau kenyang. Kenyang kali kita berhenti nanti makruh lagi. Maju mundur kena. Tapi kalau kita makan jam-jam 12, kita nggak terlalu lapar. Kalau nggak terlalu lapar kita akan ngambil secukupnya saja. Nggak lapar kok. Maka kita akan berhenti sebelum kita kenyang. Rasakanlah manfaatnya baik dari kesehatan maupun tidak. Ya, saya udah bilang sama mak saya, cobalah makan itu saat betul-betul kita itu waktunya makan. Akan sehat kita insya Allah. Tidak boleh ya makan jam 3 suka-suka hati aja. Makan malam kadang iya kadang enggak boleh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa sunnah adab mau makan? Ambil secukupnya. Kira-kira laparnya itu gantung gitu. Kenyangnya itu gantung. Kemudian mau makan ini banyak yang makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Yang makruh jangan dikerjakan. Contoh, makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Ada air, ada makanan panas, dihembus pakai mulut, makruh. Jangan dilakukan. Boleh, tapi Allah tidak suka. Yang kedua, makruh hukumnya meminum air lebih dari 3 tegukan. Oke. Jadi minum air tuh bismillahirrahmanirrahim, geleg-geleg, cabut lagi. Geleg-geleg, cabut lagi. Geleg-geleg, cabut lagi. Enggak boleh geleg-geleg kata. Leg yang 4, 5, 6, 7, 8 itu makruh. Allah tak suka. Dah. Makruh hukumnya mengunyah dengan membuka mulut. Jadi ngunyah itu tutup bibirnya, kunyah di dalam. Terbuka mulutnya, makruh. Rasul seumur hidupnya pernah beliau membuka mulutnya saat sedang makan. Waktu itu ketika Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu banyak orang yang mengundang Rasul makan. Tapi Rasul pilih di antara mereka adalah orang yang paling miskin. Waktu Rasul makan, lampu mati karena orang tak punya lampu. Rasul pengen menampakkan dia makan antusias, maka yang Rasul lakukan adalah dia buka bibirnya. Dia bercepak biar kedengaran sama ahlul bait bahwa dia makannya enak. Dan cuman sekali itu. Selanjutnya dia tak pernah. Jadi kalau makan tutup bibir, kunyah di dalam. Ngunyah semua. Kok jadi ngetes semua ya? Tutup bibir, kunyah di dalam. Bu, yang makruh itu banyak loh Bu. Nih di luar konteks makan ya nih. Makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang sudah ompong. Kalau ada sisir di rumah ada patah, buang, nggak dipakai juga lagi.
Ya, karena Aisyah pernah bersisir menggunakan sisir yang patah. Maka Rasul berkata, la takun kadzalik ya Aisyah, innallaha karaha ma'amalat. Jangan kau kayak gitu Aisyah, Allah tak suka perbuatanmu itu. Nah, ada sisir rumah ompong? Banyak yang baik ya. Jadi kalau ada sisir yang patah, buang. Makruh hukumnya makan minum di gelas yang sudah sompel. Sompel bahasa ibunya apa sompel? Sumbing. Ini kadang-kadang ya Allah, jangankan sumbing, yang tanggal-tanggal telinga pun dipakai juga masih. Nah, tangga-tangga telinganya dipakai juga masih. Nanti yang cantik-cantik disimpannya di lemari. Hati-hati ya Bu. Kadang-kadang kuali tanggal-tanggal telinganya. Nih saya alihkan sedikit, nih penting. Bu, hati-hati ya Bu. Barang harian itu harus terpakai. Gamis, jilbab, kaos kaki, kuali. Kemudian ini sebut merek bahaya nih ya. Kemudian pakaian dalam, mohon maaf, tas, pouch, jilbab, anak kerudung, semua mukena, sejadah, semua yang ada di rumah kita mesti dipakai. Kalau ada yang tak terpakai, itulah mubadzir. Mubadzir itu adalah kena hisab, dan barang itu akan menjadi dan membawa siksa kita di alam kubur kita. Mubadzir bukan membeli barang mahal. Mahal pakai beli nggak apa-apa. Tapi walaupun murah nggak ibu pakai, ibu tetap akan berdosa. Jadi beli barang itu adalah dipastikan kita pakai. Kalau nggak pakai, jangan beli. Karena setiap barang yang kita tak pakai akan diminta pertanggungjawaban. Berapa lama diminta pertanggungjawabannya? Ya macam-macam, ya janganlah sampai 3 bulan, 6 bulan. Jangan. Ya, dipakai. Di kadang-kadang ada jemaah saya ngomong, batasnya 3 bulan lah ya. Ustazah saya beli kuali, ustazah lewat depan rumah. Ada kuali, ustazah lewat depan rumah. Saya belilah kuali orang-orang yang lewat depan rumah tuh. Saya tengok cantik kali kualinya. Sayang saya pakainya, saya gantung lagi. Yang saya pakai yang hitam-hitam aja ustazah ya. Saya bilang pakailah 3 bulan, pakai, cuci lagi. Puah, taruh lagi. Yang penting dipakai. Ustazah saya punya gamis 100 biji, silakan, gak apa-apa, pakai. Kalau gak kepake, itu yang gak boleh. Kadang-kadang kita suka ngomongin artis ya, artis tuh ngapain mubazir, tasnya ratusan juta. Gak apa-apa, kalau dia pakai gak apa-apa. Sementara tas kita cuma murah aja, kalau gak kita pakai kita berdosa. Jadi mubazir itu bukan beli barang mahal, tapi membeli barang yang tidak terpakai. Deh, ustazah sekali ceramah baru udah bikin sakit jantung. Ya, teman saya ngomong gini nih. Nel, ya aku mau beli gamis, beli 2 gratis 1. Saya bilang belilah. Deh, yang lama belum terpakai lagi. Ya udah pakai yang lama, pakai yang baru. Aku ndak tiap hari keluar rumah do. Ya udah, yang lama kasih orang. Sayang pula kasih orang. Ya udah pakai semua. Sayang juga. Kalau enggak jual second aja, jual. Masa dijual enggak biasa aku do. Ya udahlah enggak usah beli, kan gitu aja lagi. Simple. Kalau mau pakai semua. Kalau dikasih sama orang barang, tak terpakai kasih aja lah sama orang lagi. Nih enggak beli cincin emas, dikasih sama orang emasnya tas kecil-kecil, tas emas tuh. Meminta tambahlah satu lagi, minta satu lagi bang, habis itu buang-buang aja di rumah, kena dosa. Oke. Dah, nanti gelas-gelas sompel tuh, kuali sompel. Maka pastikan di rumah kita itu barang yang kita pakai. Karena kalau ada yang tak terpakai itu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya rumah saya itu kosong aja, dan saya bisa pastikan walaupun cuma 1 sendok di rumah saya itu saya pakai. Oke. Ember di rumah saya itu cuma 3.
Satu buat mandiin kucing saya, satu buat bak di bawah, kemudian yang satu lagi buat ngepel. Selesai, 3 saja. Coba tanya ember ibu-ibu yang di rumah, telaga-laga masuk ke kamar mandi. Gantung-gantung embernya, itu jangan. Ya, pastikan kita pakai. Oke? Kadang-kadang saya kalau temenin teman-teman saya ke mall gitu ya, saya tengok dompet-dompet cantik, ya, tas-tas cantik, saya bisa beli. Saya bisa beli, ya. Saya tengok, cantik kali dompet ini dah. Saya mau beli. Saya pikir tuh, bukan saya tak bisa beli, saya bisa beli. Tapi terpakai enggak nih ya? Bisa enggak saya mengganti gonta-gantinya ini, sementara kalau hari-hari biasa saya pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, rasanya nanti enggak terganti, dia terletak, saya berdosa. Akhirnya enggak saya beli itu. Tapi kalau mampu pakai boleh, kayak kakak saya. Kakak saya itu agak lain, sama saya dia kami di dunia alam yang berbeda gitu ya. Pas kakak saya tuh dari lantai sampai atap, tasnya banyak kali. Ya dia sukalah beli-beli online gitu ya. Tapi dipakainya. Keluar dia pagi, dek kakak mau pergi kemana? Main sama teman aku. Dipakainya warna pink. Nanti jam 10 datang lagi dia, dek aku mau pergi, ngapa? Aku mau ngajar lagi. Pakainya warna ungu. Wah itu pakai, nggak apa-apa. Kalau terpakai belilah, kalau tak terpakai jangan. Makanya tas saya itu cuma paling tidak 2, 3 dan saya pastikan saya pakai. Oke? Nah, yang sompel-sompel tadi itu jangan dipakai lagi. Nah, kemudian makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi. Makruh hukumnya berlama-lama di kamar mandi. Lama-lama di kamar mandi, bawa HP. Makruh. Kemudian makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah makan makanan yang berbau. Bukan jengkolnya ya. Bukan petainya, karena jengkol dan petai tidak ada pada masa Rasulullah. Yang berbau itu adalah semua makanan yang berbau, karena tidak ada petai pada masa Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul petai wa jengkol, tidak ada dalilnya. Maksudnya itu yang tidak boleh itu adalah baunya. Ustazah saya masak jengkol. Setelah saya masak jengkol ini saya bisa gaya buatlah ala-ala chief internasional gitu ya. Lalu kemudian saya bisa buat jengkol anti bau, silakan. Atau setelah saya makan jengkol saya tak keluar rumah 3 hari 3 malam, itu bisa. Yang penting dia makruh kalau terbau sama orang. Kalau nggak terbau nggak jadi makruh dia. Paham? Angguknya luar biasa. Makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah tidur habis subuh dan habis asar. Makruh hukumnya memulai tidur dengan telungkup dan telentang. Jadi mulai tidur itu jangan telungkup dan telentang. Ya, mulai tidur itu ngadap ke kanan. Durian apakah makruh? Enggak. Durian tuh tahan di mulut cuma 2 jam. Jengkol tuh tahan 2 hari 2 malam. Beda kelas. Beda kelas. Tapi asal bisa dipastikan kalau kita makan jengkol itu enggak kebau sama orang, atau setelah makan pakai ya macam-macam lah ya. Oke? Kemudian makruh hukumnya, sedikit lagi, makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangkan Allah menghembus, udah tadi ya. Menghembus makanan panas menggunakan mulut, sudah ya. Makan minum sambil berdiri, itu makruh. Di pesta ada orang pesta ya, duduk aja. Nggak ada tempat duduk, tunggu orang. Kalau nggak, duduk di bawah. Buka sendal, duduk di lantai. Nggak ada masalah. Daripada melakukan yang makruh. Saya juga pergi pesta kok. Kadang-kadang pergi pesta ke hotel, nggak ada tempat duduk. Saya tunggu orang. Lama kali orang, kita sementara sudah ambil piring. Ya udah, saya duduk di sudut. Saya duduk, saya buka sendal pun nggak apa-apa. Setengah duduk nggak apa-apa. Di sini orang jalan-jalan, orang nengok, ustazah, iya gitu ya. Nggak ada masalah. Daripada kita dapat makruhnya. Belanja di Indomaret, beli aqua, setengah duduk. Jangan makan sambil berdiri. Saya pernah, ibu-ibu dulu, waktu itu sehari saya nggak ada kajian, sehari nggak ada ngajar, sehari itu pokoknya minggu kelima, dan waktu itu saya free. Saya penasaran, apalah isi TV ini ya. Nggak pernah saya nonton TV. TV 2 di rumah, cara ngidupnya tak bisa. Jadi waktu itu saya memang pengen hidupkan TV, video call sama ponakan. Kayak mana nih cara hidupkan TV? Akhirnya saya hidupkan TV.
Kemudian saya nontonlah dari jam 4 subuh sampai jam 4 subuh besoknya, ingin menengok apa isi TV ini. Ya, saya cuma jeda makan dengan sholat saya. Saya perhatikan isinya. Bayangkan dari jam 4 subuh sampai jam 4 subuh lagi, saya menemukan 28 iklan melanggar syariat. Coba, iklan A, minum di tepi pantai sambil berlari. Iklan makanan B, makan sambil loncat harimau. Ada iklan makanan C, yang tanpa disadari dia makan pakai tangan kiri. 28 iklan melanggar syariat. Yang tidak terbaca oleh orang banyak. Dan mungkin makanya wajar kalau anak-anak kita makan sambil lari. Makan duduk. Biasa aja lama kata dia. Karena itu yang dia tengok biasanya. Ya, jadi hati-hati ya, itu makruh. Nah, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang meninggalkan yang makruh-makruh ini. Amin. Allahumma amin. Waktu sudah habis. Satu adab mau makan, adab mau tidur sudah. Adab bangun tidur juga sudah. Adab mau makan juga sudah. Jangan lagi nyanyi di kamar mandi. Jangan lagi bersisir menggunakan sisir yang patah. Kalau daster sobek enggak apa-apa. Tapi yang enggak sobek dipakai, ya. Jangan lagi makan di atas gelas yang sompel, ya, atau yang sudah tak bagus. Makanya asli Arab itu makan tuh orang tuh pakai plastik. Warga asli Arab tuh makan pakai plastik. Kalau mereka makan tuh pakai plastik. Ya, enggak ada piring di rumah mereka. Sementara kita piring belusin-lusin, tak tentu mau dikemanain. Ya, mulai sekarang hati-hati ibu-ibu, pastikan yang kita beli kita pakai. Ya, semoga kita karena semua yang kita punya akan diminta pertanggungjawaban. Oke? Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Ketemu orang yang sudah meninggal, baik atau buruk? Jangan diartikan minta doa, enggak boleh. Ya, kita mau mimpi atau enggak, tetap mesti mendoakan dia kan? Iya enggak sih? Ya, yang penting itu baik. Ya udah kita ketemu rezeki, udah gitu aja. Ceritakan sama orang. Iya. Ada lagi? Ya. Yang mana? Kalau mau tidur, tidur itu bukan dalam kuasa kita. Jadi kalau seandainya kita ngambil wudhu, terus tidur, itu nggak masalah. Nanti pas bangun mau pipis ya wudhu lagi. Disunahkan ya, nggak diwajibkan. Oke? Nah. Ini kalau dilanjutkan sampai jam 8 malam nanti. Bukan harus, sunnah. Kalau saya bilang harus nanti panik ibu nanti. Harus itu berdosa. Sunnah. Wudhu sunnah saja. Sunnah saja. Ada lagi? Gitu ya. Jadi bahasa Islam itu 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Sebagai ustadz, ustazah tidak boleh mengucapkan bahasa boleh dan tidak boleh, harus atau tidak. Itu tidak boleh. Nanti salah paham. Contoh. Tidak boleh tidur habis ashar. Nanti orang akan menganggap itu berdosa. Padahal makruh cuman. Jadi boleh tapi Allah tidak suka. Itu makruh. Ya. Ustazah, apakah mau baca Quran harus ngambil wudhu? Sunnah, bukan harus. Kalau harus kan tidak ada rukun baca Quran. 1, ambil wudhu, kan tidak ada. Sunnah saja. Jadi makanya saya tidak pernah bilang boleh dan tidak boleh, kemudian tidak pernah bilang harus dan tidak harus. Bahasanya bahasa itu sunnah. Oh berarti dikerjakan bagus, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Gitulah. Ya, ibu jangan keraskan suara di hadapan suami. Harus lembut suara di hadapan suami. Nggak boleh saya ngomong harus. Sunnah saja merendahkan suara di hadapan suami. Kalau bilang harus, kasihan orang Medan nanti.
Suami orang Jawa, istri orang Medan. Berdosa tiap hari. Sunnah meringankan suara di hadapan suami. Tapi kalau udah bawaannya seperti itu lain. Karena babnya sunnah. Iya, gitu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya.